Ya, kembali lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ustadz kini jadi pendeta. Begini kisahnya. Nah, Muhammad Yasin Yosua merupakan seorang pendeta yang diketahui bahwa dulunya dirinya adalah seorang ustadz. Kini dirinya menganut agama Kristen pada nama belakang yang disematkan merupakan nama baptis, sementara Muhammad Yasin adalah nama lahirnya. Kisah Muhammad Yasin Yosua ini sangat mengejutkan. Berawal dari mimpi dihampiri Yesus hingga memutuskan memeluk agama Kristen. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak kesaksian dari pendeta tersebut. Mimpi melihat sosok berjubah putih bersama domba dan pegang tongkat. Dalam kanal YouTube Sang Pencerah, pendeta Yosua menceritakan kisahnya soal pindah agama. Dulunya ia menganut agama Islam, bahkan seorang ustazah. Kini dirinya menjadi seorang pendeta. Ia mengaku jika menjalankan sholat Isya, ia bermimpi dan bertemu sosok cahaya terang. Beginilah ceritanya. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi ke saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya yang begitu bersinar, yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut dan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata pendeta Yosua dikutip dari kanal YouTube Sang Pencerah yang tayang pada tahun lalu. Setelah mengalami mimpi itu, ia kemudian menjalankan sholat malam. Lalu menurut penggalan ayat tersebut, selalu teringat ngiang di kepalanya, meski dirinya menjadi imam. Ayat ini selalu mengiang-ngiang di telinga saya, dan saya selalu ingat. Mau sholat, saya teringat sama mimpi yang saya alami, jadi imam. Terus teringat, sampai saya tanya ke paman saya seorang kiai atau abah, mau bertanya, begini, saya mimpi, dalam mimpi saya ada cahaya sinar menerangi tubuh saya dan mengeluarkan suara, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku." Apa artinya? Jelas pendeta Yosua. Pendeta Yosua kemudian diminta untuk mencari sebaris kalimat di dalam Al-Quran. Namun, ia tak menemukan kalimat tersebut. Akhirnya, ia melakukan sholat istikhara untuk meminta petunjuk. Seusai sholat, ia justru mendapatkan mimpi lainnya. Di dalam mimpi yang keduanya, saya bertemu dengan seorang yang berwajah bersih, berjubah putih, serta bercahaya, sambil bawa domba dan juga tongkat. Dengan suara lembut, dia berkata, "Hai anakku, jika kau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Lalu, suatu saat ia menghadiri sebuah acara untuk mengisi ceramah. Di tengah perjalanan, ia merasa ingin buang air besar. Ia kemudian menemukan sebuah rumah mewah dan minta izin menggunakan toiletnya untuk BAB. Setelah menggunakan toilet itu pun, hendak mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah. Namun ia terkejut saat masuk ke ruang tengah dan melihat ada lukisan yang mirip seperti di mimpinya. Saya masuk ke ruang tengah. Ibu itu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya terkejut luar biasa. Karena apa? Karena melihat ada gambar yang ada di rumah itu yang bawa domba dan juga tongkat, ujar Yosua. Pendeta Yosua pun diberitahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Setelah dari rumah tersebut, Yosua langsung kembali dan tak jadi mengisi ceramah. Ia pun berdoa agar tak menjadi seorang Kristen. Namun 1 bulan kemudian ia justru merasa rindu dan ingin pergi ke gereja. Tapi 1 bulan kemudian habis sholat subuh ada kerinduan ke gereja. Ini menggebu-gebu pingin ke gereja. Akhirnya saya masih pakai sarung, pakai peci, saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar. Saya duduk di belakang sekali, kata Yosua. Kemudian
Ia merasa tersentuh karena lagu rohani yang didengarnya. Tiba-tiba ada pendeta yang naik ke mimbar dan mengucapkan penggalan ayat yang sama seperti di mimpi saya. Pendeta berkata, "Mari bersama-sama kita buka Alkitab, kita bangkit berdiri." Yang dibaca, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," ucap pendeta tersebut waktu itu. Setelah peristiwa itu, ia akhirnya sering ke gereja. Hingga akhirnya Muhammad Yasin Yosua memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Nah, begitulah kesaksian dari ustadz yang dulunya membakar gereja, namun kini dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin gereja, yaitu pendeta. Sungguh-sungguh luar biasa. Demikian kesaksian-kesaksian ini semoga memberkati teman-teman atau sahabat-sahabat Tuhan lainnya. Teruslah dapatkan update kesaksian-kesaksian terbaru di channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share.